Dahulu kala, daerah pusat New Town Tapu bergantung pada pengembangan ekonomi melalui perikanan dan pertanian, sehingga tidak sepadat dan sebising perkotaan. Namun, kawasan ini sekarang telah menjadi komunitas terkenal dengan tingkat keamanan yang diakui di seluruh dunia. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada 8 Juli 1993, sekelompok pemuda bermain di Taman Kamsan Country Park di Tapu Road. Mereka menemukan tas sampah hitam mencurigakan di tepi sungai. Tas terasa cukup berat, jadi mereka penasaran dan mencoba membukanya. Begitu dibuka, mereka terkejut melihat potongan daging berwarna keemasan terlihat seperti potongan tubuh manusia yang digoreng. Mereka segera melaporkan temuan ini kepada polisi, yang kemudian menutup taman untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Setelah dilakukan analisis laboratorium, ditemukan bahwa dalam kantong sampah terdapat sisa tubuh manusia, termasuk sebagian besar dari potongan paha, kaki, sebagian lengan, dan organ dalam. Yang aneh adalah sebagian besar sisa tubuh ini telah terkena cairan panas dengan sifat seperti digoreng dalam minyak. Hasil forensik menunjukkan bahwa korban adalah seorang wanita dengan kemungkinan waktu kematian antara 3 hingga 4 hari yang lalu, berusia antara 25 hingga 35 tahun. Unit penyelidikan khusus segera mengambil alih untuk menyelidiki apakah ada saksi yang melihat orang mencurigakan sedang membuang tas dan menyelidiki laporan hilangnya seorang wanita dalam beberapa hari terakhir. Akhirnya, identitas korban diidentifikasi sebagai istri dari pemilik usaha warung makan Wei Ji Siu Mei. Ia bernama Zhong Chaijuan, seorang wanita berkebangsaan Cina berusia 33 tahun dan telah menghilang selama 3 hari. Pada tahun itu, warung makan Meiji cukup terkenal di antara tetangga karena rasanya enak, harganya murah, dan memiliki berbagai macam hidangan termasuk bebek panggang, babi panggang, dan sebagainya. Karena alasan ini, banyak orang datang untuk makan di warung tersebut. Pemilik warung adalah Luo Fucheng, seorang koki yang jujur dan mahir dalam memasak. Ia bekerja bersama istrinya, Zhong Chaijuan, dan seorang yang bertanggung jawab dalam toko cabang bernama Qian Yanhe. Mereka semua memiliki sifat yang baik dan ramah, serta sering mengantarkan makanan ke restoran, pasar, dan toko ikan di sekitar, membuat mereka disukai oleh semua orang. Pada awalnya, Luo Fucheng dan istrinya membuka toko daging panggang pertama mereka di pasar sementara Tapu. Karena bisnisnya berkembang pesat, mereka membuka cabang di pasar Taman Baohu dan mempekerjakan Qian Yanhe, seorang wanita cantik yang pandai dalam berbisnis, untuk mengelolanya. Sebagian besar toko daging panggang menggunakan daging babi beku dalam membuat babi panggang yang mengandung banyak air darah sehingga mengurangi tekstur daging panggang. Qian Yanhe yang juga ahli dalam memanggang daging, menyarankan agar Luo Fucheng menggunakan daging babi segar untuk hasil yang lebih baik. Saran ini Luo Fucheng terima, dan ia menggunakan daging babi segar untuk membuat babi panggang mereka. Dengan hanya memanggang 3 ekor babi setiap hari, menu ini biasanya langsung habis terjual pada sore hari. Dengan strategi ini, toko mereka menghasilkan lebih banyak uang. Luo Fucheng adalah orang yang jujur tetapi sedikit nakal. Karena sudah lama bekerja sama, hubungan antara Luo Fucheng dan Qian Yanhe semakin dekat, bahkan sampai memiliki hubungan yang lebih dalam. Tanpa diketahui oleh istrinya, mereka bahkan memiliki seorang anak laki-laki. Qian Yanhe yang bertanggung jawab atas toko di cabang Taman Pasar Baohu, sementara tinggal di unit B5, lantai 16, Blok B Taman Baohu. Dengan demikian, Luo Fucheng menikmati kehidupan dengan 2 wanita tanpa diketahui oleh istrinya selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari di bulan April, peralatan masak di toko cabang utama bermasalah dan perlu diperbaiki. Maka, Zhong Chaijuan memutuskan pergi ke toko cabang yang dikelola oleh Qian Yanhe untuk meminjam alat dan suku cadang. Meskipun mereka semua bekerja di satu nama toko yang sama, mereka berdua jarang bertemu karena kedua toko sangat sibuk. Semua omset dan pembayaran gaji bulanan di toko cabang semua dikelola oleh Luo Fucheng.
Ketika Cai Juan masuk ke dalam toko cabang miliknya, dia langsung berseru, "Yan He, apa kamu sibuk?" Ketika Yan He melihat bahwa itu adalah Zhong Cai Juan, dia merasa sangat heran. "Bos Cai, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku mengawali dengan hari yang buruk, kawat tungku milikku rusak, bawakan kawat tungku yang ada di sini kepadaku." Meski Yan He jarang bertemu dengan Cai Juan, tetapi ketika dia memikirkan bahwa dia telah memiliki seorang putra dari hubungan gelapnya dengan Luo Fucheng, ia merasa cemburu dan tidak nyaman saat disuruh oleh Cai Juan. Jadi Yan He menjawabnya dengan kata yang agak menusuk. "Maaf Bos Cai, jika kamu ingin memperbaikinya, carilah seseorang untuk membantumu. Aku juga ingin mengganti kawat tungku lamaku, Bos Cai sebaiknya pergi membeli kawat tungku yang baru." Cai Juan agak tidak senang mendengar ucapan kasar dari pegawainya. "Kenapa kamu berkata begitu kepadaku? Bukankah kamu bekerja untukku dan kami selalu memberi gaji bulananmu tepat waktu?" Yan He pun merespon dengan tajam, "Aku tidak bekerja untukmu. Kenapa aku harus bekerja keras untukmu? Kedudukan kita sama bosnya di sini. Asal kamu tahu, aku dan Luo Fucheng telah menjalin hubungan serius di belakangmu dan kami juga telah memiliki seorang putra. Dan cabang ini akan menjadi toko di bawah kepemilikanku dan bukan milik kamu." Perkataan ini membuat Cai Juan terkejut dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu berhubungan dengan suamiku dan sekarang telah memiliki seorang anak?" Cai Juan sangat marah dan mengutuk Yan He, "Kamu perempuan licik, merayu suamiku, aku belum selesai denganmu." Setelah berkata dengan marah, Cai Juan meninggalkan toko dan tidak pernah menghubungi Yan He lagi. Cai Juan kembali ke rumah dan menyemburkan semua umpatan caci maki kepada suaminya Luo Fucheng. Tapi jika suaminya sudah seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka terus berbisnis, tetapi hubungan kedua wanita itu tidak pernah membaik, menanam benih konflik. Pada tanggal 5 Juli, Luo Fucheng tidak pulang ke rumah selama berhari-hari. Cai Juan yakin bahwa suaminya pergi ke rumah perempuan licik itu. Luo Fucheng tidak menjawab telepon darinya dan tidak peduli dengan urusan toko. Hal ini membuat Cai Juan memutuskan menutup toko dan pergi ke rumah di mana Yan He tinggal. Malam itu, Cai Juan ingin memberi pelajaran kepada Yan He dan menarik pulang suaminya. Begitu Cai Juan tiba di tempat tinggal Yan He, ia langsung mengetuk pintu. Ketika Yan He membuka pintu dan melihat Cai Juan, dia dengan tidak senang hati bertanya, "Mengapa kamu datang ke rumahku?" Cai Juan segera mulai mengutuk. "Kamu perempuan busuk, aku datang untuk menemui suamiku, kamu sembunyikan di mana dia?" Yan He kemudian mencibir, "Kamu tidak bisa mengendalikan burung suamimu, apa hubungannya denganku?" Cai Juan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah Yan He, tetapi tidak menemukan Luo Fucheng di sana. Cai Juan yang sudah kesal sejak awal, mulai menjambak rambut dan mencakar wajah Yan He. Mendapat serangan, Yan He dalam kemarahan langsung mengambil pisau buah di meja dan langsung menyerang perut Cai Juan. Serangan pisau ini membuat Cai Juan kesakitan dan ia segera berteriak meminta pertolongan. Dengan cepat, Yan He menutup mulut Cai Juan dan mendorongnya masuk ke dalam kamar mandi. Ia lalu menyerang Cai Juan di bagian leher dan jantung secara membabi buta, membuatnya terluka parah dan akhirnya meninggal. Setelah kematian Cai Juan, Yan He terlihat sangat linglung di rumah. Ia merasa takut jika kejahatannya nanti akan terbongkar. Tetapi setelah memikirkannya kembali, jika ia bisa melenyapkan tubuh Cai Juan, ia tidak akan menjadi wanita simpanan lagi. Yan He memutuskan untuk membuang tubuh Cai Juan. Ia mengganti pakaiannya dan menuju ke sebuah toko untuk membeli pisau tulang, gergaji, pengait untuk menggantung daging, dan alat sebagainya. Meskipun Yan He telah bertekad untuk memotong tubuhnya, tetapi menghadapi seorang kenalan yang masih hidup dan telah menjambaknya tadi, sekarang telah berubah menjadi tubuh yang akan ia potong, masih membuatnya takut. Saat dia membuat sayatan pertama di bahu Cai Juan, sejumlah besar cairan merah menyembur ke wajahnya. Setelah itu, dia menggergaji tangan,
kaki, dan menyobek perut untuk mengeluarkan organ dalam, membuat seluruh kamar mandi dipenuhi oleh percikan merah. Dia kemudian membalikan tubuh itu ke lantai, menekan leher belakang, dan memotong tulang belakang dengan gergaji untuk memisahkan kepala. Setelah bekerja setengah malam, bak mandi dipenuhi oleh potongan tubuh dan daging cincang, sementara organ dalam digantung di dinding dengan pengait. Kemudian, ia mencuci semua potongan tubuh dan memasukkannya ke dalam 4 kantong sampah hitam besar, lalu membawanya secara bertahap ke toko yang dikelolanya sebelum fajar tiba. Saat berada di dapur toko, ia memperhatikan bahwa hampir tidak mungkin untuk membedakan antara daging manusia dengan daging babi segar, kecuali dari kepalanya. Karena tubuh itu hanya menakuti dirinya, ia memutuskan untuk mencoba mengolahnya. Dia lalu memasukkan kepala Cai Juan ke dalam panci besar di atas tungku yang langsung tenggelam begitu dimasukkan. Setelah itu, Cian Yanhe menuangkan minyak panas yang biasa digunakan untuk membuat babi panggang crispy dan bebek panggang ke beberapa potongan tubuh. Setelah menuangkan minyak, dia menggantung sebagian tubuh dengan menggunakan kait dan memasukkannya ke dalam oven pemanggang bebek. Tetapi hal aneh mulai terjadi. Ia mendengar suara seperti kepala mengetuk pintu besi. Setelah ia perhatikan, suara itu berasal dari panci yang berada di atas tungku. Dia membuka tutup panci dan menemukan kepala Cai Juan sedang mengapung, dengan rambut terlihat berantakan, mulut tidak tertutup, dan mata sedang terbuka lebar menatapnya. Pemandangan ini membuatnya ngeri, jadi ia memutuskan untuk mengatasi kepala yang telah membuatnya takut. Dia mengambil kepala dari dalam panci besar dan memindahkannya ke dalam tong berisi minyak panas. Setelah beberapa gelembung berbunyi, akhirnya tidak ada lagi suara dari penutup panci yang terbentur. Setelah selesai memanggang tubuh, Cian Yanhe memasukkan sebagian sisa tubuh yang belum matang ke dalam kantong plastik hitam dan membuangnya di Sungai Kam San Country Park yang sepi. Sedangkan daging cincang dan organ tubuh yang sudah matang, sebagian dibuang ke dalam tong sampah, dan sebagian dicampur dengan daging babi yang akan dijual kepada pelanggan. Setelah polisi menemukan identitas korban secara spesifik, mereka segera menyelidiki orang yang diduga sebagai pelaku dan mengarahkan kepada seorang tersangka bernama Cian Yanhe. Pada tanggal 10 Juli, polisi melakukan pencarian di pasar Taman Bauhu dan tempat tinggal Cian Yanhe, di mana mereka menemukan sejumlah besar barang bukti. Cian Yanhe ditangkap secara resmi atas tuduhan pembunuhan. Menurut pengakuan Cian Yanhe, sebagian tubuh korban masih berada di dapur toko daging panggang. Menurut ingatan polisi yang melakukan penyelidikan pada hari itu, ketika mereka mendekati dapur, aroma daging panggang tercium sangat kuat. Namun, saat melakukan pencarian, seorang rekan kerja muntah karena menemukan beberapa jari kaki di dalam tong daging babi yang direbus. Tampak jelas bukan berasal dari hewan karena juga terdapat cat kuku berwarna. Polisi juga menemukan sebuah telinga yang belum hancur saat membuka tong minyak panas. Kejadian itu sangat mengganggu polisi yang hadir, meskipun tidak ada bau bangkai, aroma yang harum dan unik dari daging itu tetap mengguncang jiwa. Konon, polisi yang hadir saat itu tidak pernah lagi makan daging panggang. Kemudian, ahli forensik menyusun kembali jasad yang sudah tidak utuh lagi. Tidak ada cara untuk memastikan apakah potongan tubuh telah bercampur dengan daging panggang dan disalahgunakan. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di distrik Tapu, membuat penduduk merasa jijik dan marah. Seluruh Hong Kong terkejut dengan kasus pemanggangan mayat yang dilakukan pemilik toko daging panggang ini. Banyak penduduk yang sering membeli daging panggang di toko Wei Ji Siu Mei mengajukan keluhan ke Departemen Kesehatan Lingkungan. Toko daging panggang di sekitar juga terkena dampaknya, dengan penurunan pembeli untuk sementara waktu, sementara jumlah pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Tapu semakin meningkat. Kasus ini memberikan dampak ganda secara fisik dan psikologis bagi warga yang tidak bersalah. Pada akhirnya, berdasarkan bukti fisik dan pengakuan, pengadilan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada tersangka Cian Yanhe atas tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja dan hukuman tersebut langsung dieksekusi. Saat ini, Cian Yanhe telah bebas dari penjara. Siapa tahu,
Mungkin dia sudah membuka toko daging panggang dengan nama lain di suatu tempat, menunggu Anda untuk menikmatinya. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.